saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera buat saudara-saudari semua berada, kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan pikiran dan kehidupan saudara-saudari. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu hati di dalam doa. Bapa di dalam surga yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus, kami mengucap syukur Tuhan oleh kasih dan kebaikan atas kami. Terima kasih untuk berkat dan perlindungan-Mu Tuhan, dan terima kasih untuk berkat kesehatan, kekudusan, segala yang baik Tuhan. Berikan pada kami di waktu yang indah ini Tuhan, kami rindu mendengarkan suara kebenaran firman-Mu. Bicaralah kepada kami Tuhan, dan buatlah kami mengerti, semakin mengenal akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa mengucapkan syukur, haleluya, amin. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka ayat firman Tuhan kita pada hari ini. Terdapat dalam kitab Amsal pasal 1 ayat 1 dan 7. Dengan perikop tujuan Amsal ini. Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman dan pengetahuan, serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan, untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Dan saya beri tema ayat firman Tuhan kita pada hari ini, takut akan Tuhan. Di sini dijelaskan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan dan pengetahuan. Dan pada hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan tentang takut akan Tuhan. Bagaimana ciri-ciri takut akan Tuhan? 1. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang suka mendengar. Istilah mendengar yang dimaksud ini, kitalah yang dimaksud dalam teks ini. Istilah mendengar, seseorang yang mendengar yang takut akan Tuhan. Karena apa yang didengarnya akan menyerap dalam setiap kehidupannya, dari pikirannya, hatinya, dan akan memberikan kepintaran oleh takut akan Tuhan. 2. Ia memiliki kecerdasan. Seseorang yang cerdas belum tentu pintar. Pintar itu belum tentu cerdas. Kenapa cerdas penting? Karena kecerdasan itu menghasilkan sesuatu, solusinya yang terbaik. Kenapa dikatakan baik? Kalau kita menghadapi masalah, kalau seseorang pintar tapi dia tidak cerdas, dia tidak bisa menghadapi masalah dengan baik dan benar. Tetapi kalau seseorang itu cerdas, kalau dia tidak pintar, dia pasti mampu mengatasi masalah dengan baik. Jadi kalau orang yang kecerdasannya itu, otomatis dia akan takut akan Tuhan. Itu sebabnya kalau kita takut akan Tuhan, kecerdasan itu ditentu karena salah satu seseorang untuk menyelesaikan satu masalah. Nah, itu sebabnya takut akan Tuhan itu seseorang itu harus cerdas. Takut akan Tuhan itu adalah permulaan dan pengetahuan. Apa itu pengetahuan? Sesuatu yang harus diraih oleh seseorang. Pengetahuan itu
bisa diperoleh belajar. Kalau seseorang itu mengikuti pengetahuan, otomatis akan memperoleh takut akan Tuhan, karena antara pengetahuan dan takut akan Tuhan itu sejajar. Ada khawatirnya, takut akan Tuhan itu adalah permulaan pengetahuan. Jadi, kalau seseorang itu hidup takut akan Tuhan, otomatis dia tidak memiliki pengetahuan. Dijelaskan dalam ayat yang ke-7b ini, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Orang yang tidak memiliki pengetahuan berarti ia tidak bodoh. Berarti dia itu menghina hikmat dan didikan. Kalau dia bodoh, dia menghina didikan, otomatis dia tidak takut akan Tuhan. Itu sebabnya takut akan Tuhan itu permulaan pengetahuan. Kitab Amsal mengajarkan kita bahwa pengetahuan yang tidak disertai dengan takut akan Tuhan merupakan sesuatu hal yang tidak berguna, dan kitab Amsal membuat seseorang yang tidak berpengalaman di dalam kehidupan dapat mempunyai kepengetahuan akan arti dan tujuan kehidupan. Amin buat firman Tuhan kita pada hari ini. Sekian firman Tuhan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita tadi mengawali dengan doa, maka kita akan mengakhiri dengan berdoa. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa kami di surga yang kami kenal, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah Roh Kudus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan, yang kembali mengajarkan kami bahwa Engkau punya rencana baik atas kami, yaitu rencana damai sejahtera, bukan kecelakaan, tapi rencana hari depan penuh dengan harapan. Terima kasih Tuhan untuk janji kebenaran firman-Mu di saat situasi sekarang, situasi keadaan dunia terkadang membuat kami cemas, tapi kami percaya akan janji kebenaran akan firman-Mu. Engkau punya rencana yang baik atas setiap kami, dan Engkau bekerja segala sesuatu untuk mendatang kebaikan bagi kami. Engkau memberkati setiap kalinya pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab kami. Terima kasih ya Tuhan, daripadamu lah sumber segalanya. Engkau memberkati kami, Engkau yang membuat kami berhasil, Engkau senantiasa menolong kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan hanya ke dalam tangan kasih-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin.